Halo guys, apa kabar? Sehat-sehat terus selalu ya. Buat teman-teman sahabat-sahabat gue yang pemain Tamiya, untuk yang pemula yang sama kayak gue ini. Ya sekedar sharing aja yang gue dapat ilmu dari teman-teman yang dulu. Nah, gue mau ngebahas gearbox nih. Biasanya kalian pernah ngeliat kan kalau gearboxnya ini untuk anak-anak sloop nih, ya kan, pasti ada yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya kayak gini dicowak ya. Terus ada juga modelnya kayak gini guys, kayak gini. Nah tuh ininya tetap dicowak tuh, dalamnya jok, cuman ada tambahan buat gear itu. Nah itu biasanya alasannya ya, yang gue tahu dah, yang gue tahu aja ya, yang untuk cowakan ini, itu biasanya digunain yang gear putih ini buat memperlancar putaran di sini gitu. Contoh, nah putaran di sini gitu. Padahal ini nggak kena kan ya. Tapi biasanya ini gear suka maju-maju kalau pakai dinamo kilikan gitu. Kalau belum dicoak itu jarak space-nya di sini lebih deket kayak gitu. Nah ini kan jauh nih space-nya dari sini, dari gear ini ke atas ini kan jauh ya. Kalau misalkan yang belum dicoak, nah ini belum dicoak ya, tuh masih bagus lah ya. Jarak gearnya kelihatan pendek, guys, ya kan guys, tuh pendek kayak gitu. Itu yang biasanya dialamin sama temen-temen gitu. Lalu nggak cuman ini aja, ada juga ininya yang dipotong. Nah ini dipotong kayak gini gitu, dipotong. Terus ada juga ininya dibubut, ininya dibubut, yang biasanya ada chassis tambahan. Contoh gua nggak ada sih. Nah kalau dibubut kan biasanya gearbox itu, nah karena ini nggak ada tambahan, biasanya ada tambahan fiber ya kan, penguat di sini. Itu ininya dicoak sedikit itu biar gearbox di sininya nggak ngangkat gitu guys. Itu terus ada juga kan pakai yang kayak gini, pasangnya di sini besi shaftnya, ada juga besinya di sini ditempelin, ditutup kayak gitu, ditempelin ditutup gitu. Biasanya kalau untuk yang ditempelin ditutup itu harus presisi sama lubang di sini. Kalau misalkan miring, putarannya nggak jos. Nah ini kan presisi guys. Oke, ini presisi ya guys. Nah masuknya juga pas. Oke, kalau nggak presisi itu putarannya nggak jos, miring, dia miring gitu. Nah terus dari sini ada lagi nih, udah dibahas ya kan, ininya dipatahin, ininya juga dicoak. Mana nih, nah ininya juga dicoak. Oke, nah terus ada juga yang ininya dicoak juga guys. Contoh kayak gini, kalau yang punya besi sapnya ngelebihin dari ini gitu. Contoh deh kayak gini.
Nah ini kan pas, nggak. Nah ini kan pas nih. Nah sip. Nah ini kan pas nih ya. Contoh ada juga misalkan punya asapnya bikinan nih. Biasanya kan pakai angkur dinamo tuh bikin asap kayak gini, lebih kuat atau lebih bandel gitu ya besinya ya. Nah kadang kan kepanjangan tuh pas lagi potong. Nah ininya ditutup, apa ininya dibolongin gitu guys. Macem-macem guys kalau gearbox tuh, kalau untuk yang pernah gua lihat. Terus masih dari settingan ini ya guys ya, ada lagi ininya ditambahin fiber, cuman ini nggak ada copper fiber sih ya. Iya jadi gearboxnya ini ada yang ditambahin fiber guys, dari sini ke atas gitu. Ini bagian sini itu ditambahin fiber biar ininya lebih kuat gitu. Oke, kita lanjut ke gearnya ya kan. Contohnya kita pakai tutup tabung yang ini ya. Mana gear nih? Gear tadi gear hitam ya. Gear hitam. Gear biru. Oke. Nah, gear biru. Kita pakai dinamo ini deh yang coak. Oke. Nah, gear biru ini kelihatan ya guys ya. Gear biru ini yang disebut orang 5:1 ya. Kadang ketemu gear subnya yang bukan original kayak gini. Kita tes suaranya. Lupa, sorry. Harusnya nggak pakai dinamo biar lebih ini guys. Jadi gini, contoh udah nemuin settingan settingan gearboxnya udah cocok, udah jos. Sekarang tinggal di setting gear setnya. Oke, nah ini ketemu gear kuning. Gear kuning ini dia ukurannya berapa ya? Bentar, aku cek. Aku lupa. Gue juga punya nih, ada satu. Oke, ini gearnya sama ya. Tuh, sama. Ini 32 guys. 32. Misalkan mau ngejar torsi sama speed. Kita puter. Oke. Suaranya berisik. Kan nggak enak didengarnya gitu. Jadi kurang lancar gitu ya, apalagi udah ketemu gear ini ditambah lagi pakai dinamo, jadinya kayak keresak ngek gitu, nggak enak bunyinya. Jadi kita coba pakai gear biru ini ketemu sama gear yang lain ya. Contoh nih, ntar gua skip dulu deh videonya. Oke guys, nah ini gua ganti gear hijau ya, gear original Tamiya. Nah kalau misalkan hijau ketemu biru kan udah jos batu ya kan. Ini gearboxnya itu HJH nggak ori, tapi gear ininya sama ininya ori. Masih kurang jos juga, setting lagi. Masih berisik nih kayak gitu, setting lagi guys. Oke, ini coba gue cari dulu ya gear yang cocok buat yang si ini. Coba bentar, gue skip lagi ya. Oke guys, nah sekarang kita pakai gear yang ungu ini. Yang gear ungu ketemu gear biru ini cocok nggak? Larinya bunyinya itu berisik nggak?
masih kurang enak guys. Nah, ini kan permasalahannya antara di gear kalau nggak di gearbox, apalagi kalau udah setting. Karena ini gearboxnya KW bukan original, kita coba pakai yang original. Nah, ini kan dalam biru. Kita coba pakai yang hitam nih, ya kan? Yang hitam ya gearboxnya. Nah, kita coba tes sini. Nah, oke. Nah, sampai suara halus begini itu namanya udah oke guys. Berarti dari settingan gearboxnya. Atau yang tadi misalkan tadi yang biru ya. Nah, biru ketemu ungu nggak cocok. Mungkin tadi ketemunya sama yang hijau asli guys. Yang gearboxnya kayak gini nih. Yang gearnya kayak gini nih. Kayak gitu. Atau mungkin gearnya udah rusak. Kayak gitu. Jadi gitu guys. Kalau misalkan dengar suara bunyi halus kayak gini, berarti udah oke guys. Jadi di mesinnya nggak berisik. Nah, terus di settingnya juga enak. Kayak gitu, dan harus juga ada yang di balance juga, kayak misalkan ban. Contoh deh yang ini. Nah, ini kan gearbox apa? Nah, ini ada yang pakai bearing. Nah, gue pakai bearing. Kayak gitu. Ini pakai bearing kayak gitu. Terus kita coba ya guys ya. Sip. Nah, tuh. Nah, ini halus guys. Tuh, nggak berisik. Nah, kita coba pakai tekan di sini. Masih halus guys. Nah, tuh bunyi krik gitu dikit sih. Nah, sip. Ini guys baru settingan yang jos begitu. Info aja sih, jadi teman-teman ya, bukannya menggurui ini berbagi pengalaman aja, sharing gua. Kalau misalkan gue yang setting gearbox, intinya gearnya disesuaiin, belum nanti bansnya di balance kayak gitu. As rodanya juga nanti dicek juga. Pokoknya semuanya kalau di gearbox nih cek dari settingannya, terus dari gearnya, sama ininya nih asapnya gitu. Ini lempeng apa kagak, takutnya kalau nggak lempeng malah berat. Contoh aja ya kan, sorry. Contoh aja nih, misalkan kayak gini. Nggak jadi guys ya. Udah pas semuanya kayak gitu, udah pas, nggak ada apa, nggak ada masalah. Contoh aja ya, kayak misalkan gearnya ini nggak sesuai nih, pas diputer berhenti digituinnya agak keras gitu. Itu jangan dilanjut guys, takutnya ada juga sih kayak gitu. Cuman di pas udah masuk dinamo kilikan kadang-kadang kan jadi padat gitu, jadi kayak nggak ada sisi longgar dikit. Harusnya kan ada celah dikit sedikit aja gitu buat pergerakan dinamo ini gitu, karena nanti gearboxnya itu ditekan sama kuncian ini di sini sama yang di belakang ini gitu guys. Oke, sekian dulu untuk video ini, semoga kalian suka ya guys ya, dan semoga yang masih baru-baru nih yang pengen tahu slope ya, itulah settingan gearbox yang biasa digunain sama gue gitu, yang dulunya gitu. Mungkin sekarang kalau gue main lagi kayaknya agak-agak berubah kayaknya, tapi nanti bakalan gue lihat kok di track lapangan kalau misalkan ada waktu sama ya ada rezeki dah buat main Tamiya lagi gitu. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya videonya. Semoga sehat-sehat selalu untuk yang nonton video ini. Jangan lupa guys subscribe, like, sama share jika kalian suka dengan video ini. Oke, bye bye. Thank you guys.